Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalikal la ibratan liman yaksha. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada Allah. Allah memastikan bahwa cerita sejarah tentang Fir'aun dari masa ke masa itu akan mengingatkan manusia untuk takut kepadanya. Memang manusia ketika memiliki posisi seperti Fir'aun, di mana segala kekuasaan, jabatan, harta dimilikinya itu memang mampu menyimpulkan kepada pikirannya untuk tidak takut lagi kepada Tuhan, untuk tidak takut lagi kepada Allah, untuk tidak takut lagi kepada Sang Pencipta. Ketidaktakutan itu akan atas apa yang dia lakukan, kejahatan, keburukan, kejaliman, penindasan, itu akan membuat dia untuk senantiasa melestarikan kerusakan-kerusakan di alam semesta ini. Padahal Allah jelas sekali, kita kalau membuat sesuatu itu, ketika melihat yang kita buat itu rusak, itu pasti kita bete-nya luar biasa, geramnya luar biasa, marahnya luar biasa. Begitupun Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah pastikan dia tidak suka ketika manusia membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan yang dilakukan Firaun ini bukan hanya kerusakan fisik, tapi kerusakan non fisik juga, kerusakan mental, kerusakan jiwa, di mana manusia diajarkan oleh Firaun untuk takut kepada manusia yang sama-sama harus makan, harus bercinta, harus membuang hajat besar, hajat kecil. Logika dasar yang sangat untuk mudah dipahami. Sementara Al-Quran mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, para nabi mengajarkan untuk senantiasa takut kepada Sang Pencipta. Ketika manusia sudah tidak punya rasa takut lagi, maka sangat mudah bisikan laknatullah untuk hingga kepada pembuluh-pembuluh darahnya, urat-urat nadinya, membisiki hal-hal yang fasik, membisiki hal-hal yang mudarat, yang penuh kemaksiatan. Allah, dosa mah nggak kelihatan, kita ambil aja duit ini. Dosa mah nggak sakit, nanti juga kita bisa tobat kalau sudah tua. Itu bisikan-bisikan laknatullah. Kalau manusia tidak mungkin mampu untuk menyimpulkan hal-hal semacam itu, karena sekali lagi seluruh makhluk jin, bahkan setan marakayangan, bahkan manusia, bahkan malaikat pun kalau perlu Allah ciptakan itu semuanya untuk masuk ke surga. Sama sekali Allah tidak menciptakan Firaun itu untuk masuk neraka, Namrud untuk masuk neraka, musuh Yahud untuk masuk neraka, Abu Sufyan untuk masuk neraka, tidak. Karena perjanjian Allah kepada iblis untuk membebaskan iblis menggoda manusia, maka Allah juga harus bertanggung jawab ketidakmampuan manusia untuk membuat keputusan, kesimpulan dalam hidupnya untuk jalan kebaikan, kebenaran, jalan yang lurus. Ya sudah, itu haknya iblis untuk menemani dia selamanya di dalam neraka. Takut kepada manusia, takut kepada sistem yang dibuat manusia yang namanya hukum. Takut itu udah jauh lebih baik daripada takut kepada manusia, dan puncaknya adalah takut kepada Allah.
Itu adalah hal-hal yang harus dipunyai oleh manusia. Minimal kasarnya itu kita takut kepada bapak kita takut kepada ibu kita, agar kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang mampu merusak dan melukai hati orang tua kita tidak kita lakukan. Wajar. Lalu kita takut kepada hukum di negara kita. Dan aparat-aparatnya juga kita hormati, kita hargai, kita segani. Itu akan menciptakan ketertiban perilaku manusia. Lalu puncaknya adalah takut kepada Allah. Ketika engkau takut kepada Allah, tidak akan terbesit satu biji zarah pun kau akan mengambil hak orang lain, tidak akan terbersit. Akan mengambil dana bansos itu tidak akan terbesit. Akan mengambil jatah-jatah untuk kitab suci Al-Quran dikorupsi itu tidak akan terbersit. Itu sudah jelas dia tidak takut lagi kepada Allah. Dan ketidaktakutan kepada Allah itu lebih banyak hingga kepada mereka yang pintar-pintar. Jangan salah. Pada mereka yang tahu agama, bahkan yang tahu hukum. Karena ini contohnya adalah Fir'aun, seorang raja. Seorang raja tidak mungkin, tidak pintar, tidak cerdas, tidak mungkin. Kalaupun dia bodoh, kalaupun dia bego, pasti itu di sekelilingnya akan membuat dia untuk berusaha pintar minimal. Seenggaknya nggak bodoh-bodoh amat seperti rakyat jelata, nggak mungkin. Pasti itu Perdana Menterinya hulu balang kan. Kalau di negeri-negeri Cina tuh seorang raja, ketika rajanya sudah wafat, itu meskipun dia masih seorang anak kecil, itu akan jadi raja berikutnya. Itu pasti sekelilingnya akan berusaha untuk membuat orang itu pintar. Gak mungkin akan sebodoh rakyat jelata, itu tidak mungkin. Pasti akan diberitahu pemahaman mana yang baik, mana yang benar. Dan keputusan Fir'aun untuk menuhankan dirinya, untuk mewajibkan rakyat untuk mengakui dia adalah Tuhan, pembesar-pembesarnya untuk wajib mengakui dia adalah Tuhan, itu adalah hal yang puncak kebodohan. Kecuali dia memang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berak, tidak bercinta. Ini tidak mungkin. Karena apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu dilakukan oleh manusia juga. Allah tidak mungkin beranak, seperti yang sudah kita uraikan di surat sebelumnya. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Dan Fir'aun itu diperanakan. Ada kakeknya, ada ibunya, ada pamannya, ada bibinya, ada saudara-saudaranya. Kalau dia adalah Tuhan, berarti nanti ada kakek Tuhan, ada bapak Tuhan, ada ibu Tuhan, ada paman Tuhan, ada saudara Tuhan. Itu kan sangat dasar. Sangat dasar. Jadi Fir'aun itu adalah cermin orang yang, kalau dibilang sakit jiwa, ya memang sakit jiwa. Hanya mereka yang sakit jiwa saja yang bisa mengambil keputusan bahwa dia adalah Tuhan cipta alam semesta, pemilik jagat raya. Dan niat Musa untuk menyadarkan itu, wahai ayah, aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya, agar engkau nggak jalim, agar engkau tidak mengambil duit rakyat, agar kau tidak kong kali kong untuk proyek-proyek nasional, untuk mengambil beton-beton, paku-paku. Istilah kasarnya seperti itu, kelakuan-kelakuan Fir'aun di zaman modern seperti sekarang ini. Takut kepada Allah. Kalau kau tidak takut kepada orang tuamu, kau tidak takut kepada hukum yang dibuat oleh manusia,
Minimal takut kepada Allah, dibalikkan seharusnya itu maksimal takut kepada Allah. Minimal kau takut kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.